Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Ini sudah diatur dalam Permendagri nomor 73 tahun 2022. Mari kita lihat isinya seperti apa penjelasan-penjelasan di dalamnya yang terkait dengan pencatatan nama tersebut. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bersama-sama terkait dengan Permendagri nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Namun perlu saya sampaikan bahwa di dalam isi Permendagri ini saya tidak akan menjelaskan secara detail, namun saya akan menyampaikan inti-inti dari peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 ini terkait dengan pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Baik, kita melihat di halaman 4. Nah, di halaman 4 ini pada pasal 2 dikatakan bahwa untuk pencatatan nama pada dokumen kependudukan tentunya dilakukan sesuai dengan prinsip norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan, dan tentunya juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kita lanjut pada pasal 4. Pada pasal 4 ini dari Permendagri 73 tersebut pada ayat 2 bahwa dalam hal pencatatan nama pada dokumen kependudukan tentunya sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Di huruf A dikatakan bahwa pencatatan nama mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. Terus pada huruf B bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan tersebut paling banyak 60 huruf termasuk spasi. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa pencatatan nama terkait dengan jumlah huruf tersebut boleh kurang dari 60, tapi tidak boleh lebih dari 60 termasuk spasi tersebut. Nah, pada huruf C juga dikatakan bahwa paling sedikit 2 kata. Nah, paling sedikit 2 kata ketika kita mau mencatatkan nama pada dokumen kependudukan. Tidak boleh 1 kata. Selanjutnya kita masuk ke ayat 3 pada pasal 4 tersebut. Dikatakan bahwa penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan tentunya persyaratannya sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, apabila pada perubahan nama atau pembetulan nama pada ayat 4 pasal 4 tersebut dikatakan bahwa penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan harus berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di pasal 5 pada Permendagri 73 tersebut ini terkait dengan tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Huruf A dikatakan bahwa harus menggunakan huruf Latin
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Pada huruf B, nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lainnya dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan. Pada huruf C, dikatakan bahwa gelar pendidikan, adat, dan keagamaan dapat pula dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat. Nah, pada pasal 5 ayat 2 perlu saya sampaikan bahwa nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan satu kesatuan dengan nama. Nah, pada ayat 3 tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang. Yang pertama pada huruf A, yaitu dilarang disingkat kecuali tidak diartikan lain. Terus pada huruf B, menggunakan angka dan tanda baca itu juga dilarang. Terus pada huruf C, dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Terus kita lanjut pada pasal 8. Nah, di pasal 8 ini perlu kita ketahui bersama bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, yang telah dilaksanakan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku. Jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa dokumen yang terbit sebelumnya dinyatakan tetap berlaku dan tidak perlu dilakukan perubahan atau pembetulan. Itulah tadi gambaran singkat terkait dengan Permendagri nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Kalau masih ada yang kurang jelas, tulis di kolom komentar dan sampai ketemu pada video selanjutnya.